Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaih. Biniyatil qabul sallallahu alaihi wa sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi khususan ila ruhi Umar bin Ahmad al-Barazi al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan kita pada hari ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan taruh pula selawat dan salam kita aturkan kepada kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian, santriwan dan santriwati, dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu diampuni segala dosa-dosa kita setelah kita belajar menuntut ilmu. Mudah-mudahan dan dipanjangkan umur, disehatkan badan kita, murahkan rezeki yang halal. Mudah-mudahan kita selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala. Kita masuk di dalam pelajaran yang kedua, masalah nubzatu min akhlaqi sallallahu alaihi wasallam, yaitu segelintir daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagiannya saja, bahagian, jadi sebahagian kecil akhlak Rasulullah itu kita pelajari di dalam Akhlaqul Karim. Nanti insya Allah minggu depan itu dipersiapkan hari Selasa malam Rabu, itu nanti kita bisa dibawa nanti kitab Fathul Mu'in. Jadi kita sambil belajar fikih dan juga ada sedikit membahas masalah akhlak yang kedua ini. Anak sekalian yang berbahagia, di dalam pelajaran yang kedua ini adalah wa inna min akhlaqihil ifatul wal qana'ah. Segelintir akhlak Rasulullah itu adalah wa inna min akhlaqi, dan yang termasuk daripada akhlaknya Rasulullah ifada wal qana'ah, kesucian diri, suci diri dan rasa puasnya dengan apa adanya, atau disebut dengan qanaah.
rasa puas dengan apa adanya. Ini fi'atan atau disebut dengan ifatan. Di samping sidin itu adalah suci diri sidin. Rasulullah itu kan suci diri. Lalu sidin mempunyai akhlak wal qanaah. Akhlaknya qanaah. Karena apa arti qanaah itu? Arti qanaah itu adalah puas, rasa puas dengan apa adanya. Gitu. Sidin ini sudah suci diri sidin, artinya tanpa ada dosa. Diri sidin itu sudah suci. Lain kayak kita ini diri kita masih dalam keadaan tidak suci, artinya rigat, selalu berbuat maksiat, selalu berbuat dosa. Kalau Rasulullah itu sidin di samping sidin akhlak sidin suci, ya Allah termasuk akhlaknya Rasulullah. Selain daripada kesucian diri sidin, rasa puas dengan apa adanya atau disebut dengan qanaah itu selalu beliau lakukan. Kita diri kan, karena suci diri kita. Tapi kalau Rasulullah qanaah, kita artinya sini suci diri kita, suci diri Rasulullah. Tapi kita ada rigat kita. Dan yang kedua lagi, sidin merasa puas dengan apa yang ada pada diri sidin. Ada merasa kita ini berisi tapi seperti puas sudah. Berisi baju puas sudah. Ada berisi HP, ngaran HP yang biasa tuh apa ngarannya, yang harga 300 ribuan tuh apa ngarannya? Ada kalau HP yang 300-an, nukar kita melihat ampun kawan. Ada yang Samsung atau Nokia atau Oppo atau Vivo. Nah, lalu melihat kawan bagus, lalu hendak berpikir kayak apa caranya ini supaya dapat HP ini bagus. Atau Xiaomi, harap mana tuh HP-nya, ini ya Allah. Atau Xiaomi, apa macam-macam ngaran HP ini. Rasa kita melihat kita itu ada yang biasa kita punya HP, lalu kita apa ada ini ya istilahnya kita gawi ini aja yang kita biar. Yang penting aku kawan SMS, kawan kewiaan, kawan mensoprek apa kali barang yang begitu subscribe di apanya, di like, di komen. Itu ada sudah di situ. Jawabannya sudah, biar harga 300 ribu. Yang tadi mau kawan sudah menjawab pertanyaan yang ada dengan yang diberikan oleh guru di YouTube. Misalnya, ini disebut dengan qanaah. Ini disebut dengan qanaah. Jadi apa adanya aja dipakai. Baju misalnya, melihat akun seorang mereknya merek Apollo, orang
mereknya merek apa namanya kursi Regian, Armain. Ada kepengaruh aku nyutuh, ada apa kok? Aku merek ini dengan Armain sama aja kok, sama kepaluh juga kok. Jangannya kita dalam memakai merek yang biasa dengan merek yang bagus. Paluh itu ada harum dia misalnya ada nukarya kok. Lain Rasulullah, kalau Rasulullah ini orang suci, paluh sini itu menjadi minyak harum. Itulah Rasulullah. Umpati gawian aku ya Rasulullah, berarti kamu tuh umat daripada aku. Yang kemarin kita pelajari ya Allah, amun ika umpati gawian aku, berarti kamu termasuk orang yang mencintai aku. Lain jika berisi duit banyak berlebihan, ayo ya tukar. Ada bisi kendaraan orang yang misalnya Honda jadul sedikit, tukar kendaraan yang bagus lagi sedikit, banyak duitnya lupain. Tapi pun kadang banyak duitnya kadang merasa kadang begitu, kan usah kita bantu tukar yang kita arah-arah yang mana rasa kemampuan kita. Rasa mampu kita itu lalu kita tukari yang ada itu aja. Puas dengan keadaan kita aja. Ya Allah, baju misalnya tinggi sudah parah, sudah lintuhut, saking bertingginya awak. Ada kain yang ada yang udah terbagus, warnanya sama, sambung. Ya Allah. Atau diberi guru baju dipakai, nggak ada dipakai, ada nakal guru berarti misalnya gitu. Nah, jadi syukur apa adanya aja kita biar bagian orang yang masih bagus. Nah, ini kan mencari barakahnya pakaian guru. Untung-untung pakaian guru itu mau dijual bisa sampai ratusan juta karena guru yang memakainya. Lain baju kita dijual, kita beli baju seorang kada alim biasa ya harganya 100.000. Guru itu kalau dijual bisa sampai jutaan harganya. Karena apa? Orang ambil berkahnya di situ. Nah, jadi Rasulullah itu mempunyai sifat karena apa adanya. Wa yarda minal libasi, dan beridha sidin artinya menerima pakaian, minal libasin daripada pakaian. Pakaian tuh bagian kurang lah, terima aja. Pakaiannya tuh kita dipakai dilihat ditukarkan kuitan, nang kayak biasa aja ambil. Jangan kita merasa ada baik. Menghormati bagian tukaran orang itu kawan, lebih besar pahalanya, menyenangkan hati orang. Kami contohnya lah misalnya di balik kuitan, tukaran kuitan baju. Kehendak kita ini mereknya bagus bagi Allah, tapi kuitan hanya mampu memberi nangka itu pakaiannya. Kenapa? Senang hati kita merasa bahwa diri kita ini ditukarkan kuitan yang menukarkan rasa nyaman di hati. Coba aja kayak kita ditukarkan kuitan, lalu kita menolak, kayak apa perasaan hati? Ada Allah memakai baju namanya Allah. Kalau nggak ada memakai ini ketinggalan mana? Ketinggalan apa? Dia mau bawa dari pasar, apa yang kita tinggal?
Maksud ulun tuh main baju ini ketinggalan. Ya ada yang sudah membawa itu dan apalagi ikut sudah apa yang ketinggal. Maksud ulun nih baju ini sudah kan dipakai orang lagi. Oh, nanti itu kan ngarang puncak bunga. Jawab. Oke itu kan. Ayo aja mama memiliki ke pasar dengan hati yang kada nyaman. Kalau sudah hati kuitan kita kada nyaman, berarti Allah tuh kada nyaman dengan kita. Amun sudah kuitan kita kada ridho, maka Allah juga kada ridho dengan kita. Akonlah kita nang itu. Makanya kita tuh apa yang ditukarkan, yang penting sadang pakai, gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kada. Ya kalau mau kita tukarkan ini, ya Allah, hormati, sanang hati ini. Bayangkan ini menukarkan baju ini, kawa menukarkan 150, menurih berapa hari dapatnya? Sekilo berapa toh? 7.000 sekilo. Berarti kalau sudah mendapat akan 150.000 yang untuk kita tukarkan baju gamis ini. Berapa kali 150 gitu? Bisa sampai 20 kilo anyar kawa menukarkan. Itu kan menulis sambil diikuti oleh sabut, sambil diikuti oleh nyamuk, sampai termasuk nyamuk dalam hidung ini kan, sampai termasuk apa? Bayangkan kita di situ. Oh terima padanya yang diberikan jilbab nanti itu, baju nanti itu, ya Allah ditukarkan, dibayarkan, ambil pakaian itu, menerima pakaian yang akan diberikan oleh orang lain atau yang diberikan oleh istri, atau kita menukar yang biasa-biasa. Wa ta'ami, dan makanan yang ada, yaitu bil maududi, dengan yang ada aja, makanan yang ada aja. Jadi memakan makanan yang ada aja, yang di kada menakoni yang ada. Jadi beliau tidak kada menakon bil maujudi, dengan ma'at'ama bil maujudi, dengan makanan yang ada aja. Kita nilai yang orang dimasakkan oleh kita, akhlaknya Rasulullah berkata, dimasaki oleh diri sidin dimasaki makanan. Lalu makanan ini roti dengan menculitnya dengan apa ngarannya madu. Kada menakoni, ada lagi yang minta nyaman kada gini. Kada menakoni Rasulullah tuh saking akhlak sidin liwar dengan bini sidin itu apa itu. Atau roti ini atau nasi ini lah masih dimasak oleh kita, mujar kemasinan. Menjawab, kayak ini pulang dari Kuitan. Oh mama, nyaman mana nak belaki lagi kau ya? Mama ini sampai nak belaki ulang. Aku ni nak kaya sidin sudah muhani, ada mau potongan rumah lagi. Tangan sudah ada mau potongan tangan lagi. Kali itu sudah kamu sama nak belaki lah kok. Maksud orang di main mak baulah lagi, baulah sayur ini masih di luar. Nah jangan sampai Rasulullah tuh tersenyum, jadi kan tersenyum, diberi makan tersenyum, artinya lalu dirasai oleh bini sidin, rasa masih manjak lagi mengambil. Sidin tidak pernah bahasa kita tuh mau wadah menyambati ya makanan tuh, ada pernah lagi menamuni yang nyaman daripada ini, ada lagi, kemudian ada lagi. Cuma dimakannya apa adanya aja ya. Kita kada pernah menanyakan seperti itu. Akhlaknya Rasulullah itu umat di luar mana. Kawal lagi gitu. Ada diberi kuitan, ada diberi kawan yang ini. Jangan disambati. Bukan nyaman makanan itu, nyaman makanan di sini. Jangan disambati, makan. Ini nah, ada kawan membawa wadah yang gini. Ada sedikit rasa-rasa masin. Oh mah nyamannya
besok bawa lagi lah. Kalau guru bahari madahakam jasidin, kayak apa rasanya? Ada seseorang acil berjualan pisang goreng. Ada Allah gurunya punya Allah, atau maulah apam. Ya Allah, cil, ulun nukar ada kafir menjual pisang goreng. Pas dirasa di hadapan Sigma makan kita, oh nyaman banar lakilah pisang goreng piani liwar apoknya, nyaman benar rasa empuk ulun makan. Ujian sidin berapa garan kamu nukaran? Ulun nukar 10, dibuat sidin 10 butik, tambah sidin pulang 5 butik. Kenapa? Karena sidin merasa senang. Tahulah wadah itu yang sambat, karena tahu urusannya. Wadah kan tahu kisah yang sakit yang maulah atau ada? Yang sakit itu yang maulah. Kita nak kejujuran Allah Ta'ala. Ya Allah, Rasulullah ada pernah sakit sidin di anu, tapi yang sakit yang maulah, yang menciptakan Rasulullah itu siapa? Ini yang sakitnya. Acil tadi pun rasa yang dihina sakit sidin. Bawa ada impian dia pisang goreng yang kira diikut kesepakah gigi orang. Memang gigi kau palsu juga. Nah kawan-kawan ke dinding ini ya, kawan kaca bisa pecah kaca ya. Makin sakit sidin. Diambil sidin, cuma pisang goreng sumpah sidin menguntungkan karena sidin sakit. Nah kayak gitu kalau kita ini. Tapi kalau kita merasa kita sambat nyaman, dibawa sidin lagi. Kita tukar 10, tambah sidin pulang 5. Karena kita menguji dengan orang yang tukang ulah, menguji dengan Allah Ta'ala. Nah kayak gitu. Wala yasalu anil mafqudi wa ma zada ta'amu qazzun. Nah jadi sidin kada pernah menanyakan dan tidak pernah menanyakan, yasalu anil mafqudi, tidak pernah menanyakan yang kada ada itu pernah menanyakan, wa ma zada ta'amu qazzun, dan tidak pernah tidak menanyakan yang tidak ada dan tidak boleh mencela sesuatu makanan sama sekali. Wa maza ta'amu qazzun, dan tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Tidak pernah mencela makanan sama sekali yang diulah oleh kuitan mana ada pernah dicela oleh beliau. Nyaman tubang diulah ya Allah. Ika mah ya Allah merasakan kita hubungan berbeda nih, nama masak ya Allah ada kawan mencela nyaman dalam hati kamu nyaman. Rasulullah ini selalu beranai dan tidak pernah menanyakan mana lagi yang lebih nyaman, ada lagi yang lebih nyaman, atau mencela makanan yang dimasakkan tuh ada. Akhlaknya Rasulullah tuh. Jadi akhlak sidin ini adalah qanaah, menerima pakaian yang ada, memakai yang ada, memakan yang ada aja, tidak menanyakan kepada yang tidak ada. Beliau tidak pernah mencela sesuatu makanan sedikit pun. Aku jika merasa umatku ya Rasulullah, umatnya aku. Lakinna in a'zabahu aqalahu, akan tetapi jika disukainya, wa in karihahu tarakahu, dan beliau memakannya. Nah, tarakahu wa in aqalahu wa in walakin ilzabahu, dan akan tetapi disukainya
wa akalahu dan memakannya. Ya Allah, limbah disukai lalu beliau memakan, makan. Disukai mana tuh bang? Suka sidin dimakan sidin. Apakah dibagi orang? Suka sidin karena sidin mempunyai sifat pemakan tadi. Apa adanya? Dibalik orang ini makan sidin, pokoknya kadang pernah menolak. Guru adalah mulai bahari adalah sampai wayah ini. Apakah makanan yang diulahkan orang di rumah ini? Apakah yang kembali akan tuh tetap dia yang makan? Amun kada habis lah. Aku ingat mana bahari, abah kudu bahari itu kayak itu. Amun kada habis iwak tuh, iwak kari, iwak daging, iwak ayam kada habis tuh. Kita ada habis tuh, tak kumpul di situ, iwak patin, iwak seluang, apa aja iwak tuh, ada sisanya sedikit dicancang sini tuh halus, cancang sini halus, digoreng sini dengan apa, dengan bawang habang, digoreng dengan bawang putih, tambahin lombok yang ganang, diaduk sini gitu, dimasukkan sini lagi. Dikacang sini asam apa? Asam kamal sedikit. Waduh nyamannya. Imbang itu habis saya lagi. Artinya jangan sampai makanan itu mubazir. Tuh arwah hamba hari itu jadi. Wayah ini nanti itu di rumah nih. Aku lajari di rumah tuh seperti ini. Guru lajari ukurannya memasak nanti itu. Kalau ada kelebihannya aku cancang. Nah subuh ibu subuh tuh aku cancangin kulit itu pada saat kita. Aku goreng. Soalnya habis ya oleh anak-anak. Nah itulah. Artinya jangan sampai mubazir. Wa in karahu tarakahu, dan tidak apa, dan beliau dan jika tidak menyukainya tarakahu, dan beliau meninggalkannya. Amun sini kata tujuh, tidak menyukainya beliau itu dan beliau meninggalkannya. Dan jika tidak menyukai itulah karimahu, artinya senang lah menyukai, tidak menyukai. Arti makruh ya, karihahu makruh artinya tarakahu, nanti beliau meninggalkannya. Ditinggalkan aja dengan Tuhan kayak kita ya Allah. Kalau misalnya ada yang di sini, aku ada tunjuk melihat sesuatu yang tidak ada diridhoi, kadang-kadang nyaman dilihat, kadang nyaman di apa, tinggal aja itu. Kadang-kadang, misalnya kita daripada kita yang kada baik dengan seseorang itu lebih baik ditinggalkan. Wama bagadahu ila ghairihi, dan tidak beliau tidak menyuruh orang membencinya. Bagadahu membenci ila ghairihi, selain daripadanya. La yatlubu min ahadi syai'un, dan tidak menuntut dan tidak mengharapkan milik orang min ahadi syai'un, daripada seseorang. Jadi milik orang itu kalau dia hendak melihat, nanti tidak mengharapkan sama sekali ampun orang itu kan diharapkan. Karena mengharapkan ampun orang itu ada. Nantinya ada orang yang tidak bagus itu pada hendak sini kan, tapi hendak yang mengharapkan ampun orang. Ampun seorang aja dipakai dengan sini dengan sifat qanaah. Artinya kada mengharapkan, la yatlubu kada menuntut min ahadi syai'un, tiap daripada salah satu dari akan sesuatu.
kada menuntut apa-apa. Nah jadi sidin itu ada menuntut apakah yang dilihat oleh sidin, kada menuntut apa, tidak menuntut apa-apa, tidak memandang mengharapkan milik orang lain. Wala yamudu ainihi ila ghairihi wa kana haliman wala yaqdabu. Jadi beliau ini orangnya artinya pemaaf dan tidak pernah marah. Adalah artinya pemaaf, ada orang berbuat salah dimaafkan sidin. Ada yang berbuat yang ada dikehendaki di dalam hati sidin itu, ada orang minta maaf, dimaafkan sidin, dan beliau tidak pernah marah. Nah jadi kita ini ada segelintir daripada sifat sidin itu, jangan sampai semuanya ini tidak pernah kita lakukan. Adalah walaupun kita ini ada sifat pemarah di dalam diri kita ini, tapi ada yang selalu, walaupun ada kita sifat dengan sifat pemarah, tapi kita sifat pemaaf begitu. Ada juga kita sifat kita ada pemaafan, tapi kita orangnya ada penyabar. Orangnya penyabar, pemaafannya orang lupa ada penyakitan, ya utuh lah. Ada penyakitannya, orangnya ada penyakitan, tapi amunnya sudah dendam, kadang hendak memaafkan Tuhan. Itu kan ada sifat orang kayak itu. Nah, ada juga yang jadi pemaaf, tapi nya ada pemarah. Orangnya kalau pemaaf, ada juga orang pemaaf, tapi nya pemarah. Nah, misalnya seperti itu. Itu sifat manusia kita biasa. Tapi kalau Rasulullah di samping sidinnya itu orangnya pemaaf dan tidak pernah marah. Walaupun dihina Rasulullah itu, disambati, diludahi, dilempar dengan batu, dan sidin tidak pernah marah. Coba aja kita tahu orangnya Allah sedikit sakit. Rasulullah coba lihat setiap sidin lewat di bawah jembatan diludahi orang beberapa kali. Dan orang kafir Quraisy itu setiap hari pun lewat Rasulullah itu diludahi sidin, diludahi orang kafir itu. Akhirnya orang kafir tadi itu ujar Rasulullah, mana orang ini lah. Ya biasanya aku lewat sini cari sidin. Biasanya aku lewat sini ludahi orang ini, mana orang ini. Sekalinya orang yang ludah itu garing. Siapa yang mengitihi pertama, yang mendatangi ke rumah sakit pertama siapa? Rasulullah. Datang Rasulullah langsung dimaafkan diri. Aku sudah memaafkan apa yang menjadi. Artinya ujar orang kafir tadi itu, karena ya Muhammad yang datang padaku ini selain daripada ikam yang mendatangi aku ini. Padahal banyak kaum keluarga aku yang ada pernah datang, ikam yang lebih datang. Padahal kami tiap hari kuda, tiap hari kutawa, tiap hari kusambat, tapi tetap kita mendatangi aku. Saksikanlah ya Rasulullah, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk. Selamat dikarenakan akhlak sidin. Sabiran, beliau ini sabar. Alal balai wa adali yaf'alu 'anil jari yasimu ilaihi. Jadi sabar atas percobaan dan gangguan. Yasimu ilaihi yang dilakukan apa? Yang menimpa beliau itu. Awalnya sabar aja dengan cobaan, gangguan yang menimpa beliau. Itu sabar saja. Ya itu tadi itu ludahi orang, ditawaki orang, disabari orang, sabar aja ada hendak Tuhan. Mutawaddi'an li shaghiri wa kabiri. Beliau memaafkan orang yang menyakiti hati beliau, rendah hati terhadap
yaitu mutawaddi'an, rendah hati, lisoghirin, terhadap orang yang kecil, wa khabirin, terhadap orang yang dewasa. Urang menamoni kemana pian pun, orang yang halus itu sama sini gitu. Ya Allah, ulun hendak ke sini. Min aina antum, anak mana pian pun. Itu tuh Bang. Artinya beliau ini adalah rendah hati terhadap orang yang kecil maupun orang yang dewasa. Wa min tawaddu'i annahu ijamara bisyami wa yusallim alaihim. Dan sini ini rendah hati lagi apabila beliau itu tawaddu'i, daripada tawaddu'nya beliau annahu sungguhnya ijamara apabila berjalan atau menghendaki bisyami, berjalan di hadapan orang yang kecil. Wa yusallimu alaihim, dan memberi salam kepada mereka. Nah yaitu orang yang halus saja kan, ya Allah, kemana pian nang, kemana pian mutong, kemana pian pun, lewat orang halus saja sini nah, betunduk awak sini, melewati orang yang halus saja toh, betunduk, apalagi orang yang sudah besar. Dan selalu mengucapkan salam, yusallu alaihim, dan selalu mengucapkan salam. Ada kawan pertemuan, Nina si siapa ngaranya nih, si Karim misalnya berjalan bertamu dengan si Reja. Assalamualaikum Reja, assalamualaikum Salman, assalamualaikum. Dengan kawan itu setiap kali bertemu selalu mengucapkan salam. Karena setiap kita mengucapkan salam kepada seseorang itu akan melunturkan dosa-dosa kita, akan menghancurkan dosa-dosa kita. Makanya kita rencana mengucap salam. Jangan sampai kita tidak pernah mengucapkan salam dengan orang lain. Ada bertamu kawan assalamualaikum, ada kawan assalamualaikum. Coba lihat di Arab tuh orang. Bertamu dengan assalamualaikum, akhi, assalamualaikum, assalamualaikum. Tamu kawan assalamualaikum. Salam. Wah, akhir pertemuan pada sana kayak assalamualaikum warahmatullahi. Bertemu kawan, ya ini dibiasakan. Coba kamu biasakan seperti ini. Buat kamu dibiasakan kalau bertemu kawan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kayak apa? Kayak apa tadi tuh yang tadi sudah lagi mantar hafalan, sudah lagi menyetor hafalan. Bertemu kawan, assalamualaikum, salam. Sudah namanya. Kalimat sebelum kita berbicara ucapkan dulu salam kepada orang lain itu. Rasulullah selalu lakukan. Kalau kita melakukan salam secara terus-menerus dengan kawan kita dan orang tua kita, maka kita itu mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijadah wahadukum, apabila mereka memanggilnya, yuhibbu qawlihi, lalu maka beliau menjawabnya, yuhibbu alika, dan menghendaki biqaulihi, dengan jawaban mereka, jawaban beliau labbaik. Maka beliau menjawab dengan perkataan labbaik perkataan. Seperti assalamualaikum, waalaikumsalam, labbaik, diucapkan labbaik. Lalu apabila seseorang memanggil beliau, maka beliau menjawab dengan perkataan labbaik. Ya. Aku mendengar seruan kau. Nah, itu bahasanya. Jangan dengar kesalahan menyahuti dan kawan disahuti. Makanya labbaik Allahumma labbaik, ulun
ulun mendengar saluan pian ya Allah. Itu orang kan membaca setelah mengambil mikat itu kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya ulun ya Allah mendengar panggilan Engkau ya Allah. Nah seperti itu. Jadinya sama tuh. Ya akhwan, ulun mendengar padaran pian, ulun kiawat pian mendengar labbaik gitu. Itu. Nah jadi anak sekalian, jangan sampai kita jadi harapan guru ini kepada buan keberadaan ya Allah supaya diambillah sifat qanaahnya Rasulullah SAW. Yang ada beberapa tadi itu ya biar sedikit yang penting ada, jangan sampai ada. Makanya di sini kan sifat karangan beliau itu menerima pakaian yang biasa-biasa, memberi makan makanan yang ada saja, tidak pernah nyahat dengan yang tidak ada. Dia tidak pernah mencela makanan sama sekali. Beliau memakannya dan tidak pernah ada menyukai dengan apa yang diberikan oleh orang lain itu. Nah itu, dan tidak pernah juga beliau membenci kepada dan selalu membenci kepada orang yang memberi dan tidak menerima apa yang diberi oleh orang lain. Nah, dan jadi beliau mengharap itu memandang dan mengharap dari orang lain itu beliau adalah selalu kada hendak mengharapkan apa yang tidak ada di dalam diri beliau itu, mengharapkan kepada yang tidak ada di hadapan beliau. Apa yang ada di muka itu, itulah yang dimakan. Jangan sampai mengharapkan yang tidak ada, cari yang ada. Dan beliau juga pemaaf, orangnya sabar, Rasulullah sabar, selalu mencintai kepada yang kecil, yang halus, menghormati kepada yang besar. Ini dan sini selalu mengucapkan salam kepada orang yang bertemu, selalu mendoakan. Lalu Sidin menjawab Waalaikumsalam labbaik. Nah, setelah itu lalu mengucapkan labbaik. Aku mendengar seruan engkau. Aku mendengar seruan engkau. Dan seperti itu. Nah jadi kita sedikit di dalam segelincir daripada akhlak beliau ini, kita selalu harus tahu sifat Rasulullah dan kayak ini. Jadi kita umpatilah walaupun sedikit apa adanya kita lihat di situ. Daripada akhlak Rasulullah yang 10 paling ada kita mengambilnya 5, 6 ya Allah. Saudara kau beradaan, karena kita ini kan orangnya termasuk yang ada sabar, ada pemaaf. Kalau Rasulullah kan pemaaf dan sabar. Kita akan kawal itu. Kawal lah gitu. Insya Allah kawalnya suatu saat pasti kita kawalnya nanti. Banyak guru-guru kita yang bisa gitu. Coba guru-guru kita yang bahari ini disambati orang loh. Bapak ibu yang habis itu disambati pakai baju apa untuk begini teman-teman? Daster. Kalau disambati orang tulang guru tuh berdaster laos setiap hari. Nah, sabar aja sih, nggak apa-apa. Jadi jangan tergila. Dalam artian kita sedikit aja kan, paling sedikit barang kita tahu mengumpati sifat Rasulullah SAW. Itu saja, mudah-mudahan kita beradaan. Nanti kita sambung lagi sifat yang banyak lagi di sini, banyak lagi sifat-sifat ini. Jadi sambil kita membaca tentang akhlak ini, jadi kita ada sedikit lagi
Jangan sampai sedikit pun kadang kita ambil daripada sifat taatnya Rasulullah SAW. Itu saja dulu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita berada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim.